Perkenalkan, nama saya Erika Wulandari, NIM 2019-720070, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan inklusi. Nah, apa sih pendidikan inklusi itu? Nah, pendidikan inklusi adalah pendidikan yang mengikut sertakan anak-anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama anak-anak yang normal lainnya di sekolah. Inklusi sendiri berarti mengikut sertakan anak-anak yang memiliki kelainan seperti kesulitan dalam belajar, mendengar, berjalan, maupun yang sulit dalam memahami pelajaran di sekolah. Inklusi dapat menerima anak-anak yang memiliki hambatan dalam kurikulum, keluarga, dan interaksi sosial maupun konsep di sekolah. Pendidikan inklusi sendiri adalah menyertakan setiap anggota masyarakat, termasuk yang berkebutuhan khusus, mempunyai kebutuhan permanen atau sementara untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhan khususnya. Nah, kebutuhan yang diterima pada anak tersebut biasanya dipengaruhi oleh bawaan setelah lahir, kondisi sosial, ekonomi, maupun politik. Di dalam pendidikan inklusi, mengaitkan tentang sistem persekolahan, di mana terdapat aspek-aspek bekerja seperti berpasangan, berkelompok, dan mandiri pada mereka yang berkebutuhan khusus dan non-berkebutuhan khusus. Di dalam pendidikan inklusi, semua anak memperoleh dukungan yang sama dalam proses pembelajaran. Jika ada anak yang gagal dalam belajar, maka kegagalan itu adalah kegagalan sistem. Nah, guru dan sekolah bertanggung jawab atas pembelajaran anak dan pembelajaran fokus pada kurikulum yang fleksibel. Sekolah inklusi menerima semua anak tanpa memandang bulu, memandang kemampuan, kecacatan, gender, latar belakang, seperti latar belakang sosial, ekonomi, etnis, agama, budaya, dan bahasanya. Nah, sekarang adapun model pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus atau disebut dengan ABK di Indonesia saat ini. Nah, saat ini anak berkebutuhan khusus pada ABK yang ada di Indonesia mengalami perkembangan yang mengarah pada perubahan sistem yang telah ada sesuai dengan paradigma jenis kekuasaan dan jenis kekhususan di dalam berkaitan dengan praktik pendidikan untuk menyandang kelainan. Pendidikan inklusi dipandang telah berhasil meningkatkan mutu sekolah dan pendidikan berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi merupakan alat yang paling efektif untuk membangun solidaritas antara anak berkebutuhan khusus maupun anak normal lainnya. Nah, setelah itu adapun tujuan sekolah dan faktor. Nah, faktor penentu keberhasilan pendidikan inklusi seperti pertama, adanya kerangka yang kuat, misalnya adanya dukungan oleh kerangka nilai, keyakinan, prinsip, dan indikator keberhasilan. Yang kedua, implementasi berdasarkan budaya dan konteks lokal, dan partisipasi yang berkesinambungan dan refleksi diri. Adapun tantangan model pendidikan inklusi bagi penyandang kelainan adalah 1. Tantangan sosial emosional. Tantangan yang berkaitan dengan pembelajaran dan perkembangan keterampilan. Tantangan yang berkaitan dengan penyiapan dan penataran para profesional yang bekerja dalam setting inklusi. Tujuan sekolah inklusi ialah untuk menjamin keberlangsungan hidup agar lebih bermartabat dan mendorong terwujudnya partisipasi penuh di dalam kehidupan masyarakat. Dan tujuan pendidikan inklusi bagi anak ialah yang pertama, berkembangnya kepercayaan pada diri anak, merasa bangga pada diri sendiri atas prestasi yang diperolehnya. Nah, yang kedua, anak dapat belajar mandiri. Jadi anak tanpa orang tua, anak sudah bisa belajar dengan sendirinya. Nah, yang ketiga,
anak mampu berinteraksi secara aktif bersama teman-teman dan guru di sekolah, masyarakat juga. Jadi karena sudah memiliki kepercayaan diri, jadi anak itu sudah mampu berinteraksi secara langsung pada teman, guru, dan masyarakat di sekitar. Dan terakhir, anak dapat belajar secara maksimal dan belajar menerima adanya perbedaan dan mampu beradaptasi dalam mengatasi perbedaan tersebut. Nah, tujuan pendidikan inklusi bagi guru. Yang pertama, guru akan memperoleh kesempatan belajar dari cara mengajar dengan setting inklusi. Yang kedua, terampil dalam melakukan pembelajaran kepada peserta didik yang memiliki latar belakang berbeda dan beragam. Jadi, guru bisa belajar dengan cara yang ia didiki di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, yang ketiga, mampu mengatasi berbagai tantangan dalam memberi layanan kepada semua anak. Dan yang keempat, bersikap positif terhadap orang tua, masyarakat, dan anak di dalam situasi beragam. Tujuan pendidikan inklusi bagi orang tua. Nah, yang pertama, para orang tua dapat belajar banyak tentang cara mendidik anak. Nah, kedua, terlibat akan merasakan keberadaan menjadi lebih penting dan membantu anak belajar. Dan yang ketiga, orang tua merasa dihargai oleh anaknya dan mampu memberikan kualitas belajar kepada anak. Tujuan pendidikan inklusi bagi masyarakat. Nah, yang pertama, masyarakat akan merasakan suatu kebanggaan karena anak lebih banyak mengikuti pendidikan di lingkungan sekolah daripada di lingkungan masyarakat sendiri. Yang kedua, masyarakat akan lebih terlibat di sekolah dalam rangka menciptakan hubungan yang harmonis dan lebih baik antara sekolah dan masyarakat. Nah, adapun karakteristik pendidikan inklusi. Yang pertama, adanya hubungan yang ramah dan hangat antara peserta didik satu dengan yang lainnya. Kedua, kemampuan. Guru, peserta didik dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda, serta orang tua sebagai pendamping. Nah, yang ketiga, pengaturan tempat duduk. Dengan adanya pengaturan tempat duduk, anak-anak akan merasa mereka akan dihargai dan bervariasi. Jadi, mereka dapat melihat satu dengan yang lainnya. Dan yang keempat, materi belajar. Bahan yang digunakan dalam belajar atau bervariasi untuk semua pelajaran. Jadi anak ketika menerima materi, ia akan langsung memudahkan dalam belajar. Adapun kurikulum yang digunakan pada kelas inklusi adalah kurikulum anak normal atau reguler yang disesuaikan dengan kemampuan awal dan karakteristik mahasiswa. Salah satu tenaga khusus yang diperlukan pada sekolah pendidikan inklusi adalah guru pembimbing khusus atau disebut dengan GPK. Nah, apa sih tujuan GPK ini? Nah, guru GPK ini bertujuan untuk mendampingi anak yang berkebutuhan khusus dalam proses belajar mengajar di sekolah. Nah, adapun hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah dasar. Yang pertama itu, kurangnya jumlah anak ABK yang mendaftar di sekolah-sekolah dasar. Jadi, solusinya orang tua masyarakat. Nah, adapun hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah dasar. Yang pertama, kurangnya jumlah anak ABK yang mendaftar di sekolah dasar. Jadi, solusinya ialah untuk orang tua dan masyarakat harus lebih memperhatikan anaknya dan ikut mendaftarkan anaknya yang memiliki kebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermanfaat ke depannya. Dan kedua, kurikulum yang kaku dan kurang terhadap kebutuhan anak yang berbeda. Jadi solusinya adalah kurikulum pendidikan inklusi harus masuk di dalam kurikulum arus utama. Sekian dan terima kasih.